Halo semuanya, kembali lagi dalam video saya kali ini, di mana saya akan membahas mengenai pengembangan wisatawan. Selanjutnya, sebelum kita membahas, jangan lupa like, comment, dan subscribe tentunya, agar channel ini lebih berkembang dan lebih baik ke depannya, dan teman-teman bisa mendapat ilmu tentunya dari video ini. Pengembangan wisatawan. Ya, jadi untuk dapat mengerti mengenai wisatawan, banyak teman-teman bisa temukan di internet, di buku, artikel-artikel. Wisatawan adalah orang yang mengadakan perjalanan dari tempat kediamannya tanpa menetap di tempat yang didatanginya atau hanya untuk sementara waktu tinggal di tempat yang didatanginya. Teman-teman, yang artinya, jika teman-teman berkunjung ke satu tempat, tidak menetap di situ, dan hanya tinggal untuk beberapa waktu saja, fix, itu adalah Anda berwisata. Jelas ya teman-teman? Namun, kita bisa lebih paham mengenai wisatawan itu apa. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas, lebih lanjut mengenai artikel yang saya dapat di sini, UET tahun 96 memberikan satu batasan tentang penyebaran kata-kata sebagai berikut, di mana wisata, yang artinya perjalanan dalam bahasa Inggris, dapat disamakan dengan perkataan atau travel, wisata. Sedangkan wisatawan, orang yang melakukan perjalanan dalam bahasa Inggris yang dapat disebut sebagai istilah travelers. Para wisatawan, orang-orang yang melakukan perjalanan dalam bahasa Inggris biasanya disebut istilah travelers, jamak, yaitu dia jamak ya, travelers, sama aja ke para wisatawan dan wisatawan, nggak beda jauh sih. Kemudian para wisata, yang artinya perjalanan yang dilakukan dari satu tempat ke tempat yang lain, seperti yang saya jelaskan tadi, yang disebut turis. Kemudian para wisatawan, para pariwisatawan, yang dimana orang melakukan perjalanan tur dan dalam bahasa Inggrisnya disebut tourist dan tourist. Nah, teman-teman jika salah dalam penyebutan, namun tidak berbeda jauh dari para wisata. Oke, ke pariwisataan, yang artinya hal-hal yang berhubungan dengan pariwisata, ke para wisatawan. Oke teman-teman. Dan masih banyak lagi mengenai para ahli mengenai apa itu pariwisata. Teman-teman bisa mencarinya di artikel dan buku-buku atau di internet ya teman-teman. Contohnya ada James Spliner, Soe Kanjo, Koe Myers, dan masih banyak lagi. Saya tidak bacanya semuanya teman. Kalau baca video ini sampai besok nggak habis. Oke, namun dari semuanya itu ada hal penting yang harus teman-teman tanam dan jadi bekal, di mana ada undang-undang yang berlaku untuk perjalanan, untuk wisatawan dan juga para wisata dibentuk dan ada. Khususnya di Indonesia sendiri, dalam bab 1 pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan yang menjelaskan sebagai berikut. Oke teman-teman, mungkin undang-undang kita dalam pariwisata di tahun 2022 ini sudah berubah. Namun saya mencari yang ada saja. Amandemennya mungkin sudah berubah. Amandemen, gue tahu gue asal ngomong aja. Ya, kita lanjut. Undang-Undang nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisatawan atau wisata. Yang pertama, dia terbagi dalam berapa nih teman-teman? Sabar ya. 10. Oke. Ya, yang pertama, di mana wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh sebagian atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan diri. Jadi dia mengembangkan diri dengan rekreasi ke
dengan dia melakukan perjalanan untuk mengunjungi satu tempat tertentu untuk refreshing tentunya. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata. Kemudian pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Di Indonesia, pemerintah membuat Wonderful Indonesia tentunya untuk wisata Nusantara. Dari Sabang sampai Merauke, teman-teman bisa merasakan sensasi indahnya wisata Indonesia kita. Oke teman-teman. Dan yang keempat, kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah daerah, dan pengusaha. Jadi mereka saling bekerja sama, kolaborasi untuk terwujudnya kemajuan dari daerah itu tersendiri, dari negaranya itu agar lebih bisa dikatakan negara maju. Oke teman-teman, jadi harus saling kerja sama. Namun kerjasamanya harus sehat. Oke teman-teman, lanjut. Yang kelima, daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman, kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan. Nah, sesuai dengan atau pembahasan kita kali ini mengenai pengembangan wisatawan. Jadi bagaimana kita mengembangkan tempat wisata kita itu agar lebih menarik untuk wisatawan datang dan tidak bosan. Maka dengan adanya keunikan, keindahan, ada nilai, kekayaan alamnya, budayanya yang ada di dalam lokasi wisata itu, maka secara otomatis ke depannya jelas para wisatawan akan datang lagi melalui informasi yang diberikan dari yang sebelumnya bahwa di tempat ini, wow, indah, unik, di mana beda dengan tempat yang lain, fasilitasnya lengkap, alamnya terjaga rapi, budayanya di situ berbeda, ramah orang-orangnya, dan sebagainya. Jelas ya teman-teman, untuk menarik wisatawan dengan demikian Anda lakukan. Kemudian daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan. Ya, kawasan geografis dalam suatu daerah, negaranya, fasilitasnya. Jelas teman-teman, di mana jikalau letaknya sangat strategis, mungkin teman-teman berkunjung di satu pulau itu khusus untuk wisatawan aja, gak ada tempat untuk bekerja atau gak ada tempat untuk lain-lain. Khusus pulau itu hanya untuk berwisata, tentunya akan semakin maju negaranya atau pulau itu tentunya, dan juga orang-orang yang ada dalamnya harus saling bekerja sama. Mungkin seperti itu teman, paham ya? Kemudian usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang atau jasa pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggara pariwisata. Ya, jelas teman-teman bahwa menyediakan barang. Contohnya teman-teman datang ke pantai saya, teman-teman. Pantai saya itu dari bisa 2 kilo ya, 1 kilo itu pantainya panjangnya. Gak mungkin ya teman-teman mau jalan sejauh itu. Dengan saya menyediakan kendaraan
ya mungkin mobil kecil-kecilan atau motor atau perahu, biar diantar sama perjalanan itu, atau mungkin naik kuda pantai, biar perjalanannya jelas, tidak membuang waktu, santai, tenang, aman mungkin, selama melihat-lihat pantai itu sampai ke ujungnya. Mungkin ya teman, kayak gitu, menyediakan fasilitas. Kemudian yang ke-8, pengusaha pariwisata adalah orang-orang atau kelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata. Pengusaha, ya. Jadi lokasi tempat kita berwisata itu tentunya ada pengelolanya, ada pengusahanya, usaha yang dia lakukan di situ untuk memajukan tempat wisata itu menjadi menarik. Sekelompok orang atau orang lokal yang ada di situ mengelolanya, membersihkannya, melihatnya, memperhatikannya, agar dia juga dapat untung. Dan kedepannya banyak lagi para wisata yang datang, wisatawan yang datang. Oke teman, lanjut. Yang 9, industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang terkait dalam rangka menghasilkan barang dan jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan. Penyelenggara pariwisata. Saya ulangi teman-teman. Industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang terkait dalam rangka menghasilkan barang dan jasa atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan. Penyelenggaraan pariwisata. Ya, itu di mana industri pariwisata dia memperkenalkan wisata negaranya ke mancanegara untuk kebutuhan refreshing, untuk kebutuhan mungkin orang lain ingin berbisnis bersama dengan cara mengelola tempat itu secara bersama-sama. Di tempat saya tidak ada contohnya itu yang flying board, teman, air yang terbang itu, flying board itu nggak ada. Ya mungkin saya bisa bekerjasama dengan luar negeri atau orang-orang dari luar untuk dapat bisa menyediakan alat itu. Contohnya seperti begitu. Lanjut yang ke-10. Kawasan strategis pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh dalam suatu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan. Sekali lagi saya katakan bahwa kawasan strategis tempat wisata itu, jikalau ada, maka perjalanan teman-teman tentunya akan lancar dan baik-baik saja. Di mana sumber daya alamnya, SDA-nya tersedia, siap membantu Anda, siap melindungi Anda, mengayomi Anda. Kemudian pertumbuhan ekonominya di situ bagaimana? Lancar, teman-teman bisa makan, bisa minum, bisa menikmati fasilitasnya dengan baik. Semuanya dari pertumbuhan ekonomi tentunya. Kemudian pertahanan dan keamanan. Jelas bahwa perjalanan hidup manusia ini gak aman-aman aja, gak baik-baik aja. Tentunya harus ada kekacauan dan sebagainya. Maka dengan adanya pertahanan dan keamanan dari pihak berwajib, tentunya dari warga sekitar, atau dari pastilah kepolisian atau TNI dan sebagainya, untuk melindungi terjadinya bentrok atau apa di dalam lokasi wisata itu sendiri. Maka dengan adanya demikian, semuanya tetap aman-aman dan baik-baik saja. Mungkin begitu ya teman-teman. Dan masih banyak aspek lagi jikalau tempat itu strategis atau baik di dalam suatu negara, pulau atau tempat teman-teman tinggal. Itu mengenai tadi teman,
mengenai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2000 tentang kepariwisataan yang menjelaskan sebagai tadi. Oke teman-teman, mungkin demikian. Dengan adanya undang-undang itu, jelas bahwa pengembangan wisatawan atau perkembangan wisata akan lebih baik, lebih menarik, teman-teman lebih refresh untuk seterusnya, ke depannya, besok lagi dan lagi, esok dan esok akan datang berkunjung, membawa sahabat, keluarga dan teman-teman datang lagi dan lagi. Mungkin bagi teman-teman dari saya, sekian video saya kali ini. Maaf kata jikalau ada banyak kekurangan. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk video ini. Kedepannya lebih berkembang, lebih baik saya untuk membuat videonya tentunya. Dan jangan lupa bagikan, biar dengan video ini teman-teman bisa mendapatkan ilmu yang lebih baik. Terima kasih teman-teman. See you for the next video. Salam kepariwisataan. Thank you. Okay.